Terima kasih banyak yang saya hormati Ketua dari KSTB, Adi Cahya. Salam hormat dan salam kenal yang saya hormati rekan-rekan dari KSTB dan narasumber Mas Bowo. Salam hormat dan MC dan juga moderator. Terima kasih atas kesempatannya kami dari Kedai bisa bersilaturahmi dan juga bisa memperkenalkan Kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin sebelum mulai, saya izin untuk share video mengenai perjalanan dari Kedai itu sendiri. Dengan gerakan Merdeka Kampus Merdeka, kita saat ini sedang mendorong transformasi sistem pendidikan tinggi menjadi lebih kolaboratif dan inovatif. Ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri saat ini sedang kita bangun bersama melalui platform Kedai Reka. Lalu dari perjodohan perguruan tinggi dan industri di platform Kedai Reka, riset dan proyek kolaborasi yang potensial kami beri dukungan dengan skema matching fund. Upaya ini sudah disambut oleh warga pendidikan maupun pelaku industri. Selama 2021 sampai 2022, kami menerima 6.637 proposal dari 655 perguruan tinggi. Kami juga mengkolaborasikan lebih dari 13 triliun rupiah dengan mitra industri untuk mengembangkan berbagai riset dan inovasi teknologi yang hasilnya kini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian Kedai Reka dalam 2 tahun ini langkah awal untuk menciptakan ekosistem riset yang kuat dan berkelanjutan. Untuk itu, pada tahun ini kami meluncurkan program-program pendukung platform Kedai Reka, antara lain Kedai Reka Academy, Reka Talks, CEO Mentorship, Matchmaking Innovation Forum, Reka Pitch, Rekapreneur, dan Reka Pod. Hadirnya ekosistem Kedai Reka ini saya yakin akan membuka semakin besar ruang kolaborasi dan melahirkan berbagai inovasi yang berdampak luas. Ini adalah waktunya bagi perguruan tinggi dan mitra industri untuk bertemu, berkolaborasi dalam ekosistem Kedai Reka. Saya tunggu partisipasi Anda dalam menghadirkan inovasi dan menyatukan langkah bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Sejak diluncurkan secara resmi pada tahun 2020, jumlah persentase pengguna platform Kedai Reka dari kalangan insan perguruan tinggi telah meningkat hingga 81% dan dari kalangan mitra industri telah meningkat hingga 425%. Dengan tingginya partisipasi insan perguruan tinggi dan mitra, jumlah kreasi Reka dan peluang cipta pun beragam sebagai langkah awal kolaborasi inovasi. Tahukah Anda? Antusiasme kolaborasi inovasi antara insan perguruan tinggi dan mitra pada tahun 2022 telah meningkat sebanyak 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini terbukti dari total dana kolaborasi yang diajukan mencapai 11,2 triliun rupiah dari seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan kolaborasi inovasi juga terbukti dari jumlah rata-rata kenaikan persentase pengajuan proposal, yakni sebesar 347,6% di seluruh provinsi Indonesia. Untuk memperkuat ekosistem kolaborasi, Kedai Reka membuka peluang kemitraan dengan mitra Dudi dari kalangan UMKM, BUMDes, LSM, pemerintah, dan sektor swasta yang berskala nasional hingga internasional. Program Matching Fund telah memberikan banyak kebermanfaatan tidak hanya untuk warga akademisi dan industri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Hal ini terbukti dari terimplementasinya banyak program strategis dan beberapa di antaranya adalah 1. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pemenuhan air bersih tanpa menggunakan energi listrik untuk masyarakat Desa Timuhun, Kabupaten Klungkung, Bali. Arsitektur apung prafabrikasi. Inovasi rumah apung tumbuh modular nelayan Karamba berpondasi telapak arka modulam sekaligus pendukung wisata susur sungai yang dibuat oleh Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Apakah Anda inovator dan kolaborator selanjutnya? Ayo segera daftarkan diri Anda melalui kedereka.id. Ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, sekilas adalah program dari Matching Fund atau Kedereka tahun 2022 yang lalu. Ini menjadi langkah awal untuk kita bisa melakukan kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, Kedereka adalah singkatan dari Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta, di mana Kedereka adalah sebuah platform di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, yaitu mengkolaborasikan dan menjembatani antara industri ataupun mitra dengan perguruan tinggi. Jadi di platform kedereka.id itu ada 2 stakeholder, yaitu adalah mitra dan juga insan perguruan tinggi. Bapak Ibu bisa mendaftar, layaknya mendaftar di marketplace. Jadi Kedereka adalah sebuah platform marketplace di mana insan perguruan tinggi itu memposting apa saja kreasi-kreasi ilmiah yang ada di yang mereka telah ciptakan, inovasi-inovasi apa yang telah ciptakan. Di samping itu, mitra industri itu juga memposting apa saja permasalahan-permasalahan, problem-problem yang ada di industri, sehingga harapannya kita ingin mendemokratisasi akses, mengakselerasi inovasi, dan juga mengotomatisasi proses. Di mana sebagai ilustrasi, Kedereka adalah semacam atau kami menyebutnya adalah biro jodoh yang mempertemukan perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Dunia usaha, dunia industri mulai dari startup, venture capital, BUMDes, UMKM, kementerian, lembaga, ataupun BUMDes dan lain sebagainya, penting berbadan hukum di luar dari kampus. Nah, harapannya ke depan hasil riset yang ada dari kampus itu mendapatkan driven informasi dari industri, karena seperti kita ketahui banyak perguruan tinggi yang tidak mengetahui apa sih permasalahan yang ada di industri. Industri itu butuhnya apa, tapi satu sisi industri juga mereka tidak tahu apa sih yang telah dihasilkan oleh kampus, karena banyak kali hasil-hasil riset dari inovasi dari kampus itu tidak pernah match, tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Oleh karenanya, di Kedereka kami mempertemukan supply dengan demand. Industri butuh apa, mereka sampaikan masalahnya, mereka sampaikan problemnya, perguruan tinggi, kampus menjadi problem solver ataupun menjadi solusi dari industri. Nah, itulah harapannya ke depan perguruan tinggi bisa menyelesaikan problem-problem yang real yang dibutuhkan oleh industri, yang mana sudah disampaikan, sehingga perguruan tinggi, dosen-dosen kita, mahasiswa kita tahu, oh begini tren arah inovasi ke depan ataupun kebutuhan dari industrisasi. Tadi yang seperti sudah disampaikan, ekosistem, berbagai macam program, ada yang matching fund, ini adalah program hibah antara industri dengan perguruan tinggi yang diberikan insentif sebesar 50%, di mana pemerintah dalam hal ini Kemendikbud hadir memberikan 50% pendanaan oleh Kementerian Pendidikan dan juga 50% dari industri. Kedereka Academy adalah bagaimana industri ataupun mitra swasta itu mengajar para dosen-dosen kita, sehingga kita akan me-upgrade praktisi ataupun teori yang ada di perguruan tinggi dengan praktisi yang ada di industri, sehingga harapannya multiplier effect, dosen-dosen kita atau guru besar ataupun peneliti kita itu tahu bagaimana perubahan zaman sekarang, bagaimana disrupsi teknologi sekarang itu dapat mengubah cara pandang dan juga silabus dari pendidikannya. Reka Talks adalah sebuah talk show bagaimana sampai saat ini kurang lebih kami ada hampir 50.000 pengguna platform Kedereka, dan ada 1.500 peneliti yang kami biayai hingga kurang lebih hingga 1,5 T, di mana kami ingin mereka untuk bercerita apa sih manfaatnya, bagaimana cerita-cerita mereka itu didengarkan dan juga inovasinya bisa ditularkan kepada yang lain. Yang selanjutnya CEO mentorship, kami mengundang para CEO untuk
mengajarkan kepada mitra-mitra ataupun kepada perguruan tinggi bagaimana tren ke depan, bagaimana tantangan yang dihadapi untuk menghadapi era globalisasi ini dengan inovasi-inovasi yang dibutuhkan. Matchmaking Innovation Forum adalah sebuah speed dating kegiatan, yaitu mempertemukan antara industri dengan perguruan tinggi. Rekapreneur adalah sebuah kegiatan, yaitu kami kapasitas building kepada para dosen-dosen kami agar mereka tahu bagaimana cara pitch kepada industri, bagaimana cara meyakinkan industri, bagaimana cara menyusun proposal, bagaimana cara menyusun bisnis plan dan lain sebagainya. Rekapitch adalah sebuah kegiatan pendanaan yang 100% oleh industri, sehingga industri melisting permasalahan mereka. Saya komit dengan sekian dana untuk dicarikan ahli-ahli ataupun inovator-inovator yang dibutuhkan oleh mereka, dan Rekapot adalah podcast. Jadi ini adalah sebuah ekosistem yang secara paralel berjalan untuk menginspirasi dan juga merubah mindset yang ada dari perguruan tinggi agar kepakarannya itu sesuai dan inline dengan yang dibutuhkan oleh industri. Mungkin hari ini kami akan menyampaikan, sosialisasikan program Matching Fund. Program Matching Fund adalah program yang ini adalah tahun ketiga, di mana kami menyusung 5 tema prioritas, tetapi masih bisa tema umum, yaitu green economy, blue economy, digital economy, kemandirian kesehatan, pariwisata, dan juga tema umum di luar 5 isu prioritas tersebut. Nah, tahun ini kami udah membuka ini batch kedua, kemarin terakhir batch pertama sampai 31 Januari, dan sekarang ada batch kedua itu sampai dengan 10 Maret. Bagaimana Bapak Ibu yang ingin melakukan program kolaborasi dengan perguruan tinggi, ada 2 skema, itu bisa mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek. Totalnya ada 1 triliun dana yang digelontorkan oleh Dikti dan juga Diksi. Nah, mitra perguruan tinggi yang ada di Kedereka ini harus di bawah Kemendikbud. Jadi yang di bawah Dikti maupun di bawah Diksi atau vokasi seperti Poltek, dan juga perguruan tinggi yang bawah Dikti, bukan seperti perguruan tinggi IAIN ataupun seperti UIN ataupun Akademi Pariwisata, karena itu di bawah kementerian masing-masing. Ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Agama. Jadi ini murni harus di bawah pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tahun lalu kami menerima 5.400 proposal dengan total dana yang diajukan kolaborasi 11T, di mana 5,4 dari kampus, perguruan tinggi, dan 5,7 dari industri. Dana program MF itu harus 50-50. Nah, ini adalah banyaknya dosen yang terlibat dan juga mahasiswa. Matching Fund tahun ini diberikan amanah untuk saya mengelola dana sebesar 1 triliun, di mana skema padanan adalah 1:1. Rp1 yang dikeluarkan oleh teman-teman startup, maka akan didampingi Rp1 dari Kedereka. Dananya tidak diberikan kepada industri atau startup, tetapi dananya kami berikan kepada kampus. Kampus menyelesaikan program yang dirancang bersama untuk menyelesaikan kebutuhan yang ada di startup tersebut. Nah, ini akan ada 2 skema Matching Fund tahun ini, ada skema A dan skema B, di mana insan perguruan tinggi di Kedereka itu bisa insan perguruan tinggi ini sendiri, berdiri sendiri 1 kampus, atau bisa 2 kampus. Kami menyebutnya konsorsium, tetapi tetap harus ada leadernya ditunjuk 1 orang. Dan juga perusahaannya bisa konsorsium, bisa 1 startup, bisa 2 atau 3. Yang terpenting harus ada leadernya. Jadi nanti dalam surat komitmen diinformasikan siapa ketua pengusulnya dan ketua mitranya, nanti anggotanya baru konsorsiumnya, itu dimungkinkan. Nah, untuk skema B adalah skema yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat atau tata kelola pemerintahan untuk menyelesaikan program-program yang ada di masyarakat. Ini biasanya banyaknya yayasan, NGO, atau instansi pemerintah, kementerian, lembaga lainnya. Nah, ini adalah luaran dari skema A, di mana kalau skema A1 adalah kerjasama yang disepakati dalam hal komersialisasi produk. Jadi produk prototipenya sudah siap dan siap untuk dikomersialisasi, dan mereka dapat menunjukkan bukti adanya produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, A2 adalah hilirisasi untuk menjawab kebutuhan mitra. Jadi memang
riset yang akan dilakukan adalah harus disetujui oleh mitra, sehingga peran dari mitra itu menjadi penting karena nantinya akan divalidasi apakah benar riset tersebut memang itu yang benar-benar dibutuhkan oleh mitra. Atau A3 adalah bagaimana mengembangkan produk inovasi bersama, yaitu berupa prototipe yang minimal dapat teruji dan juga teraplikasi sebelumnya. Dan yang keempat adalah bagaimana peningkatan TKDN, sehingga substitusi impor dan lain sebagainya, peningkatan TKDN dalam memenuhi kebutuhannya itu menjadi meningkat dari sebelumnya. Nah, untuk skema B1 adalah penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, yaitu program inovasi yang sebelumnya telah terbukti keefektivitannya atau proof of concept-nya setelah dilakukan. Atau B kedua adalah penyelesaian persoalan yang ada di instansi pemerintah, yaitu apakah itu policy brief, apakah itu sistem layanan yang ada di tata kelola pemerintahan, peraturan, standar, dan sejenisnya oleh instansi pemerintah. Nah, total pendanaan dari mitra itu adalah 50-50 tadi, Rp1 yang dikeluarkan, jadi misalnya total project-nya itu 1 miliar, maka 500 juta dari startup, contohnya 500 juta lagi dari Kedareka. 500 juta yang dari startup ini, yang diajukannya minimal ada 25% itu dalam bentuk in cash, dan 75%-nya boleh in kind, atau lebih dari in cash-nya lebih dari 25% itu juga diperbolehkan. Untuk skema B, karena ini permasalahannya ada masyarakat, maka in cash-nya diajukan paling dikit minimal 10%. Nah, Bapak Ibu, kenapa ada in cash ataupun juga ada komitmen? Karena kami ingin memastikan program tersebut atau program riset ini memang benar-benar dibutuhkan oleh industri dan juga menjawab tantangan yang ada di industri. Kalau misalnya program ini tidak ada komitmen dari industri atau 100% pendanaan dari Kedareka, kami khawatir jika program tersebut tidak benar-benar atau dengan sungguh-sungguh itu dibutuhkan oleh industri. Tapi kalau misalnya industri itu sudah keluar Rp1, tandanya mereka akan memastikan dana yang keluar itu benar-benar harus dapat dimanfaatkan atau harus bermanfaat, harus mempunyai impact dari perusahaan tersebut. Oleh karenanya, komitmen selain pendanaan juga komitmen in kind. Misalnya mereka mempunyai barang, mereka punya laboratorium, itu bisa dikonversi. Jadi Bapak Ibu, ini ada perbedaan in cash maupun in kind. Kalau misalnya bentuknya in cash, maka kontribusi yang diberikan dalam bentuk dana tunai, tetapi dana ini bukan berarti dananya Bapak Ibu kasih ke kampus, tidak. Dompetnya tetap dipegang masing-masing, pertanggungjawaban tetap dipegang masing-masing, tetapi nantinya dalam membuat proposal bersama itu sudah ditentukan pembiayaan akan dibayarkan oleh startup, mana yang pembiayaan akan dibayarkan oleh kampus, sehingga jelas penggunaannya. Dan dana in kind ini tidak boleh penggunaan dana Kedareka ini tidak boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, menyewa lahan ataupun pembangunan pagar dan lain sebagainya. Jadi memang murni untuk kegiatan riset dan inovasi yang ada yang diajukan bersama. Dan nanti penggunaan dananya kalau dari Dikti itu sesuai dengan SBM atau ketentuan dari Kementerian Keuangan, berapa jumlah honor, berapa maksimal pengadaan barang dan jasa, kalau di atas 100 juta itu harus ada lelang dan lain sebagainya. Jadi tetap menyesuaikan dari peraturan, dan juga dalam hal pengadaan barang, jika itu dibelikan menjadi in cash, itu menjadi aset bersama ataupun bukan menjadi aset mitra. Tidak banyak lagi, tanggal 10 penutupan masih ada waktu. Bapak Ibu diharapkan mendaftar, tentunya Bapak Ibu harus mendaftar di platform kedareka.id, itu mendaftar sebagai mitra, dan nanti Bapak Ibu mencari perguruan tingginya. Apakah perguruan tingginya Bapak Ibu layaknya di marketplace, Bapak Ibu mencari teknologi yang ada di Kedareka yang sesuai dan diajukan penawaran kerjasama, atau Bapak Ibu mengajak perguruan tinggi di luar untuk mendaftar di Kedareka, selanjutnya diajak kolaborasi dan mengajukan proposal kegiatan matching fund. Jika sudah submit
proposal, maka dilakukan evaluasi administrasi. Selanjutnya jika evaluasi administrasi itu ada lampiran-lampiran yang harus dipenuhi dan harus jadi komitmen, industri dalam hal ini harus berkomitmen dan juga memang benar menyetujui proposal ini. Jika itu dirasa sudah sesuai dan tidak ada yang kurang, maka akan dilakukan pitching ataupun evaluasi proposal awal selama 15 menit. Jika dirasa oleh tim reviewer independen oleh tim dosen, dirasa ada dua nanti reviewer, yaitu tim dosen dan juga tim dari industri yang akan mengevaluasi. Jika dirasa meyakinkan dan visible untuk dilakukan, maka nanti harus melengkapi proposal lengkap berikut dengan RAB-nya. Berapa sih total kebutuhan, mana yang menjadi hak mitra, mana yang menjadi hak dari Kedereka atau kampus dalam hal ini. Jika dirasa itu sudah layak dan sesuai dengan komponen pembiayaan dari Kementerian Keuangan, maka program disetujui dan bisa dijalankan. Program ini hanya berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang karena ini anggaran APBN sehingga harus selesai penganggarannya di bulan Desember. Jika dirasa hasilnya bagus, maka di tahun berikutnya bisa diajukan lagi dengan pengembangan berikutnya dan bisa diajukan dana Kedereka. Nah, Bapak Ibu nanti mendaftarkan di platform kedereka.id. Ini halamannya, nanti Bapak Ibu masuk untuk mendaftar. Bapak Ibu nanti mendaftar di kolom mitra dan juga mengisi nama lengkap, email, dan lain sebagainya. Kalau ini untuk perguruan tinggi, mereka mengisi dan tampilannya seperti ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Harapannya ini ada dana yang cukup besar, cukup fantastis sebesar 1 triliun. Harapannya ekosistem ataupun kegiatan Kedereka ini membantu perguruan tinggi dan juga industri dari Sabang sampai dengan Merauke secara merata untuk dapat berkolaborasi dan juga menawarkan ide-ide dan gagasan terbaiknya untuk berkolaborasi dan juga bermanfaat secara luas baik masyarakat ataupun lainnya. Mungkin dari saya itu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahir atas informasinya. Intinya sangat jelas terkait mekanisme untuk pendaftaran match fund Kedereka untuk tahun ini, dan anggarannya luar biasa besar ya, 1 triliun. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita masih punya satu nih pembicara yang telah merasakan benefit dari program Kedereka ini, yaitu dari Spora IV. Nah, kebetulan pembicara dari Spora IV udah hadir nih rekan-rekan sekalian. Namanya, sebelum masuk ke pembicara yang kedua, perkenalkan saya untuk memperkenalkan beliau itu Bowo Kusumo, alumni S1 Teknik Mesin di Universitas Indonesia. Adapun pengalaman pekerjaannya sebelum masuk ke Spora IV itu sebagai co-founder bangunbangunan.com. Dan di Spora IV sendiri telah menjabat sebagai Chief Operating Officer atau CEO, dan sekarang sebagai co-founder dan Chief of Growth Officer di Spora IV. Mungkin itu biodata singkat dari Pak Bowo. Untuk materi yang kedua, saya persilahkan Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Mahir. Izin ya Pak ya. Ketika saya dikontak oleh Nexus mengenai Kedereka, ini memang merupakan topik yang menarik sekali ya, terutama buat startup ya. Kita tahu semua bahwa pelaku startup di sini cukup punya banyak tantangan ya, apalagi startup berbasis riset seperti ya Spora ya. Challenge-nya bagaimana kita bisa mengembangkan produk, bagaimana kita bisa go to market secara cepat dengan keterbatasan resource yang ada. Nah, ini yang menurut saya Kedereka menjadi platform yang sangat tepat ya untuk bersama-sama kita berkolaborasi dengan kampus, karena ide mengenai sinergi kampus dengan industri itu sudah ada didengung-dengungkan bahkan semenjak
20 tahun yang lalu waktu saya masuk kuliah, tapi implementasi secara realnya itu kok kayaknya belum ada yang pas. Nah, personally saya melihat Kedereka ini sebagai platform yang menarik dan salah satu solusi untuk bisa kampus dan industri itu bisa bersinergi ya. Saya izin ya, saya share apa yang saya siapkan. Sudah jelas ya? Kelihatan, teman-teman? Udah, Pak. Ah, ya, kami bicara dari latar belakangnya dulu ya. Di kendaraan listrik, bahwa Indonesia punya push yang sangat kuat untuk bisa masuk ke net zero. Di tahun 2060. Nah, ini ada background-nya bahwa subsidi BBM itu sangat besar, 700 triliun per tahun, dan pemerintah sadar itu. Makanya didorong untuk bisa elektrifikasi kendaraan listrik. Di sebelah kanan itu ada total kendaraan listrik yang mau dicapai pemerintah. Ini angkanya terus bergerak nih. Contohnya misalnya kendaraan motor ya, targetnya di tahun 2030 maunya 2 juta nih ya. Tapi di beberapa artikel disebut ada 6 juta ya. Nah ini besar sekali lah. Intinya pemerintah mau punya banyak kendaraan listrik ada di jalanan. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah untuk mengurangi subsidi. Gitu. Karena juga subsidi kan memberatkan APBN ya 700 triliun, kenapa nggak dipakai untuk yang lain gitu ya, yang lebih bermanfaat. Kira-kira begitu dasarnya. Selain juga bahwa ada kesadaran untuk mematuhi protokol atau kesepakatan yang sudah digariskan di Kyoto dan Paris. Nah, tapi narasi yang dibentuk itu agak berbeda dengan realitasnya. Gap-nya itu sangat jauh. Kita lihat bahwa di kendaraan listrik, di kendaraan biasa itu ada 400.000 private workshop. Artinya bengkel-bengkel lah. Itu data Kementerian Perindustrian tahun lalu kalau nggak salah. Dan ada lebih dari 20 EV brands. Gitu ya. Berkaca ke target pemerintah bahwa kita mau punya 2 juta kendaraan listrik, at least ya. Lebih dari 2 juta, sorry. Tapi apa yang kejadian, mungkin saat ini spesialis mekaniknya itu kurang dari 1.000. Gitu. Dan nggak ada kurikulum yang dikembangkan untuk EV. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang kami, kalau kami mau mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia itu tantangannya berat sekali. Gitu. Kita mau membantu, tapi bagaimana nih caranya mencapai hal tersebut ya, mencapai target yang mau kita capai bersama-sama, karena kita ngelihatnya sebagai bangsa secara keseluruhan. Kita nggak punya SDM-nya. Ya. Nah, ini yang melandasi motivasi Spora untuk bekerja sama dengan kampus-kampus sebetulnya. Jadi kita Spora bekerja sama dengan banyak kampus, mulai dari UI, Telkom University, Poltek Malang, PKTJ, semua kampus yang bisa kami kontak, yang bisa kami hubungi, kita kerjasama. Kolaborasi dengan banyak kampus, memungkinkan Spora untuk bisa bersinergi dengan kampus, bukan hanya akses ke kampusnya, tapi juga bagaimana kita bisa bersama-sama membangun mahasiswanya supaya bisa punya kemandirian teknologi dari SDM-nya. Gitu. Jadi itu sebetulnya tujuannya kami kerjasama dengan banyak kampus, dan ini semua sudah kami kontak, sudah kerjasama, tapi realitanya seperti apa untuk bisa lebih konkret ya. Itu yang pertama, kita berkolaborasi dengan kampus. Yang kedua, strategi kami adalah use OPM, others people money. Ya, dalam hal ini pemerintah, ya kan. Alhamdulillah ada platform seperti Kedereka yang memungkinkan startup berkolaborasi dengan kampus, bersama-sama meningkatkan kapasitas diri, dan dananya dikelola kampus. Itu yang kami happy juga akhirnya, bahwa kampus bisa punya tools untuk bisa mempersenjatai diri supaya bisa lebih memahami lah situasi yang ada di lapangan. Karena ya kita juga paham bahwa riset-riset yang di kampus biasanya goalnya adalah paper ya, gitu. Nah ini kan juga tantangan ya, gimana kita mau punya startup yang berawal dari kampus kalau kampus sendiri nggak bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu.
Nah, dengan Kedereka ini alhamdulillah kita ada dua project ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan keinginan kami untuk membangun kompetensi teknisi. Kami bikin proposal itu judulnya untuk bikin training modul untuk konversi. Nah ini bahkan sebelum aturan konversi untuk mobil dikeluarkan, kami yakin bahwa suatu saat nanti aturan konversi mobil akan keluar, jadi kami siapkan kurikulumnya. Kebetulan karena saya alumni UI, jadi aksesnya terbantu lah. Saya bisa ngobrol sama teman-teman di UI untuk bisa kolaborasi membangun proyek ini. Dan alhamdulillah juga disetujui oleh Kedereka dan dapat pendanaan senilai 830 juta. Ini proyek yang pertama. Selain itu juga sebetulnya ada 3 kampus yang kami kolaborasikan untuk Kedereka. Yang pertama UI, yang kedua UPJ, yang ketiga adalah Kalbis Institute. Nah, dari 3 proposal yang kami ajukan, yang di-approve 2. Nah, yang kedua adalah kita bikin cargo bag, pengembangan dari cargo bag yang kami kembangkan sebelumnya untuk bisa diaplikasikan di sektor UKM. Kelebihannya adalah bukan hanya bermotor listrik, ya, tapi juga ada pemanas dan pendinginnya. Jadi bisa dipakai untuk jualan siomay, jualan bakso, jualan es putar gitu ya. Nah ini yang ide yang kami kembangkan dan sudah disetujui, dapat pendanaan 400 juta. Dari 2 ini sebetulnya menarik karena terutama yang di UPJ ya. Di UPJ itu kerjasama kami dengan UPJ itu cukup unik ya, karena bermulai dari ngajar di kelas. Jadi di UPJ itu ada mata kuliah desain kendaraan, desain transportasi, yang kebetulan juga dosennya kenal sama Mas Adi waktu itu. Kontakan, lalu kami diminta untuk mengisi kelas, ya, di mana di sana kita berikan live use case study ya, untuk bisa menjadi tantangan buat teman-teman. Nah, dimulai dari situ idenya berkembang untuk bisa bikin joint research, bahkan bikin lab bersama, lab micromobility yang ada di UPJ. Dari joint research itu sebelum dapat Kedereka, ada satu hibah juga yang diajukan oleh teman-teman di UPJ, yaitu Simlip Tapnas. Nah itu juga kami dapat, UPJ dapat ya, bukan kami dapat, UPJ yang dapat lah untuk hibahnya. Nah ini menarik karena temanya selalu konsisten tentang micromobility dan proyeknya itu berkembang ya, dari prototype yang sederhana menjadi prototype yang ada use case-nya, dan ya kami sedang berpikir untuk mengajukan untuk yang berikutnya nih, tahap berikutnya. Gitu. Makanya tadi Mas Adi mungkin cerita kita ada di UPJ untuk kejar deadline nih dari Pak Mahir. Jadi kami berniat untuk mengajukan tahap berikutnya ke Kedereka yang memungkinkan scale up untuk produksi. Gitu ya. Mudah-mudahan cocok proposalnya. Nah, dari proposal yang ini dari 2 ada 1 yang nggak lolos memang. Jadi yang bersama Kalbis nggak lolos seleksi gitu. Nah ini nanti mungkin bisa dari si diskusi bisa kita diskusi ya, pros and cons seperti apa. Nah menurut kami ada beberapa pro dan kontra. Yang pertama pro-nya bahwa Kedereka itu dananya besar sekali. Tadi udah disebutkan dananya 1 triliun. Itu bukan banyak banget, itu banyak banget ya. Dan juga 2 itu resource untuk kolaboratornya banyak. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa Kedereka itu kan konsepnya adalah marketplace ya. Jadi siapapun bisa memberikan ide, siapapun bisa berkolaborasi gitu. Dan di sisi kami kalau misalnya kita bicara EV ya, topik untuk yang dieksplor itu banyak sekali, dari mulai bentuknya, ergonomisnya,
misalnya dari baterai, kontrol, banyak lah yang bisa dieksplor. Tinggal pintar-pintar kita untuk bisa memilih mana yang prioritas ya. Namun di samping faktor pro-nya itu ada kontranya juga. Schedule-nya itu sangat ketat. Jadi bagaimanapun ini juga melalui mekanisme APBN yang berakhir bulan Desember. Artinya apa? Mau mulainya batch 1, batch 2, batch 3, atau batch 4, atau batch 5 sekalipun, akhirnya tetap Desember. Nah, ini yang menurut kami agak sedikit berat ya. Gitu. Kalau mulainya bisa kapanpun, tapi akhir tetap Desember. Gitu. Walaupun ada opsi perpanjang, tapi tetap saja ini agak challenge ya. Dan yang kedua itu kampus biasanya punya ritme tersendiri dibanding industri swasta ya. Kampus itu kan ada masanya, ada ujiannya, ada mid test, final test segala macam gitu. Dan kalau kita mau berkolaborasi bukan hanya dengan dosen tapi melibatkan mahasiswanya, nah ini yang mesti dicari nih waktu yang pas fine tuningnya. Dan juga yang ketiga, mencari kolaborator yang pas itu memang agak challenge ya. Dalam artian begini, belum tentu kampus yang kita mau punya topik yang cocok, ya kan? Belum tentu topik yang cocok ini bisa diimplementasikan di kampus yang kita mau. Jadi ya mixingnya itu yang jadi seni tersendiri ya. Lalu yang keempat, proses filteringnya terutama di bagian akhir itu yang lumayan ini melelahkan. Jadi itu bisa kita datang pagi, pulangnya jam 11 malam. Gitu. Jadi itu proses seleksinya tuh lumayan lah. Walaupun tugasnya kami sebagai mitra mendampingi kampus ya tapi tetap aja kan kita juga ikut malam di situ, menikmati juga ya begadang-begadangnya gitu. Dan kalau kami lihat dari beberapa ya, ini mungkin salah atau ini lebih ke personal. Kayaknya kampus-kampus yang unggulan ya itu nggak begitu tertarik untuk ikut ke Kedereka gitu. Jadi ya ini pro dan kontranya. Tapi dari sekian banyak pro dan kontra, ada yang bisa menjadi garis merah ya kalau bisa saya berikan saran ya, bahwa sebenarnya lebih baik kita tuh membangun hubungan yang sustainable ke universitas ya. Artinya apa? Dimulai dari topik riset. Kita memilih kampus yang cocok dari segi topik riset ya. Syukur-syukur bisa komunikasi yang baik sehingga hubungan kita dengan kampus itu bukan hanya magang ya, tapi juga join riset, ikut develop mahasiswanya juga kalau bisa ikut ngajar gitu ya. Dan juga syukur-syukur kalau kita bisa jalin ini dengan baik, nanti akan tumbuh startup baru yang bisa tumbuh dari kampus, dari riset yang kita develop bareng-bareng. Nah, idealnya kan seperti itu. Dan saya yakin ini juga goalnya dari Kedereka ya, bahwa visinya ke arah sana, membuat kampus itu lebih dekat dengan reality. Bikin menara gadingnya nggak usah tinggi-tinggi lah, 1-2 lantai, jadi langkah keluarnya gampang gitu ya. Orang juga langkah masuknya juga gampang. Kira-kira begitu. Nah ini bayangan kami ya, dari yang bisa saya share. Kalau ada tanya jawab mungkin lebih enak. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas Mo atas informasinya sebagai penerima program Kedereka, dan dapat kita simpulkan bahwa sangat bermanfaat gitu buat industri yang menerima maupun kampusnya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab supaya kita semua makin semangat, kita mau sesi foto dulu nih. Bisa lah teman-teman untuk mengaktifkan kameranya dulu untuk melakukan sesi foto bersama. Oke. Mungkin ada aba-abanya gitu ya, kayak 1, 2, 3 gitu mungkin ya. Oke, coba dari saya mungkin ya. Boleh Ya Mbak. bisa open cam dulu. Semua mungkin Bapak Ibu supaya nanti kita buat dokumentasi gitu ya, dokumentasi KSTEB. Oke, mungkin saya foto dulu dari window yang pertama sekarang. 1, 2, 3.
Oke, mungkin sebentar yang ini yang di slide kedua, oh enggak, ya aman. Mungkin satu kali lagi ya. Bentar. Kita satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Ya, terima kasih sudah. rekan-rekan sekalian. Mungkin list pertanyaannya sudah banyak nih buat speaker kita hari ini, apalagi terkait program kederekannya. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Ya, Mas Ade dari Naxel. Oke, dipersilakan Mas untuk bertanya. Terima kasih Oh, iya. sudah dikasih kesempatan. Saya dari Naksel. Startup kita mengembangkan kendaraan listrik, tapi kita lebih ke konversi dari motor atau sepeda konvensional ke sepeda atau motor listrik gitu. Kalau pertanyaannya, berarti dari sisi startupnya itu harus nyari unitnya sendiri, kemudian sambil ngelihat yang tersedia itu ya, kayak gitu. Buat Ya, siapa? bisa Buat saya tuh. Buat buat di kedai Reka. dua-duanya mencari di dalam platform bisa, tapi kalau tidak sesuai bisa mencari secara organik di menghubungi perguruan tinggi. Gitu. Baik. Kalau dari Spora EV sendiri, pengalamannya gimana ya, Pak? Apa ngelihatnya dari platform atau langsung ke orangnya atau ke kampusnya gitu? Kalau kami nggak ke platform dulu, Mbak. Kami memang niatnya mau bangun relationship yang lebih dalam sama kampus. Jadi itu dulu mulainya. Kita cari kampus-kampus yang enak untuk jadi komunikasi, yang punya visi yang clear. Nah, itu yang kita mulai jadinya. Jadi menurut kami itu pendekatan yang lebih sustain ya, dibanding one off gitu. Walaupun bisa juga kalau nggak tahu ada kampus yang sekitar kita, kita langsung shout aja di situ. Eh, Cara itu kemarin sempat bisa tuh, tapi sayangnya kami udah komitmen sama kampus yang lain, jadi terpaksa menolak yang lain gitu. Jadi kira-kira sebenarnya dua-duanya bisa dipakai lah. Terus pertanyaan terakhirnya, ini ada batas nggak buat satu startup itu maksimum berapa gitu untuk? Enggak sih. Saya Spora dapat dapat hibah itu di dua project di periode yang sama gitu. Saya yakin juga nggak ada batasnya Pak ya. Pak Mahir yang bisa Batasnya jawab ini. kemampuan dari mitranya. Oh, Kami oke. kemarin tahun lalu paling besar 24 miliar hibahnya. Tapi kemampuan mitra kan juga harus 24 miliar gitu. Oh, iya betul. Ya udah, itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari BTI Renewable Energy dipersilahkan Mas untuk Ya, bertanya. terima kasih Mas Ahmad. Selamat malam Pak Mahir, Mas Bowo. Perkenalkan saya Angga dari BTI Energy dan juga Electric Wheel. Mungkin nanya ke keduanya sih, gini Pak Mahir dan Mas Bowo. Jadi kalau dari kami sebenarnya kami sendiri dengar ke Dereka udah lama Pak, dan Mas Bowo juga. Tapi kita nggak jelas banget nih sebenarnya, apa, sorry nggak bisa open video ya, soalnya lagi nggak di kantor. Jadi apa namanya, kita udah tahu mereka dengar itu lama banget, dari kampus juga pernah ngomong coba ikut ke mereka gitu, tapi nggak belum kurang paham ini sebenarnya gimana konsepnya gitu. Bahkan kita udah bikin akun tuh udah lama Pak gitu, bikin akun di Kedereka sebagai mitra usaha gitu. Tapi karena nggak paham, jadi kita juga nggak nyari tahu lebih lanjut gitu. Cuma mungkin dengar hari ini, oh berarti begini konsepnya gitu. Nah mungkin kalau saya dengar pemaparan dari Pak Mahir tadi itu, yang saya tangkap seharusnya kan kampusnya yang aktif ya, karena yang dapat funding matching fund itu kampusnya gitu kan. Kampusnya dapat matching fund, sedangkan kita di industri bahkan harus mengeluarkan dana in cash itu minimal 25%. Itu misalnya kalau sama yang akademisi, yang dikti gitu ya. Berarti minimal kita, atau mungkin sama yang vokasi 15% gitu. Artinya kita dari startup ini malah sebenarnya harus keluar uang gitu. Walaupun keluarnya minimal 15% dari nilai yang disetujui, sisanya untuk ke
kampus. Berarti kan seharusnya kampusnya yang aktif gitu. Cuma mungkin kalau sampai sekarang saya juga nanya ke teman-teman di kampus, kebetulan kami juga lo kayak kata Mas Bowo juga seringan magang, jadi anak magang tuh lumayan ada sering dari Udayana atau dari Poltek. Kebetulan kami di Bali Pak. Tapi ya kalau saya mau dosen Pak, gimana ke mereka itu malah kampusnya nggak pernah ada yang bilang punya ide apa gitu. Padahal kami tahu beberapa dosen pernah research, misalnya ada dosen yang meresearch tentang konversi hybrid, ada dosen meresearch tentang baterai gitu. Tapi dosen pun sendiri pun nggak pernah juga ada tanggapan kalau ngomongin ke mereka. Mungkin jadi seperti kata Mas Bowo bahwa beberapa kampus itu malah nggak terlalu interest itu. Padahal kalau saya lihat kemarin tadi itu harusnya kampusnya yang apa namanya yang lebih inisiatif gitu. Nah, pertanyaannya mungkin nggak boleh kita minta semacam PDF gitu ya, atau mungkin lebih detail yang bisa kita share gitu. Jadi misalnya share-nya apa, nanti kita ajakin Pak, kita ada kederekan nih, ikut yuk Pak. Jadi kan kayak kata Mas Bowo, kita engage dengan kampusnya. Jadi kita share Pak dan Pak A gitu, Pak coba ya ikut ini yuk, kita bareng-bareng gitu. Atau mungkin boleh nggak kita minta contoh proposal mungkin sama Mas Bowo kalau berkenan, kayak kemarin itu kayak gimana, ataukah sudah ada draftnya misalnya template seperti apa gitu yang setuju, jadi kita ada bayangan, oh berarti bisa project seperti ini, oh bisa seperti ini gitu. Karena kalau kalau misalnya belum ada contoh itu saya pun bingung ini yang kayak gimana yang disetujui ya researchnya gitu. Itu sih Pak kalau pertanyaannya gitu, mudah-mudahan ditangkap ininya. Terima kasih Mas Ahmad. Saya coba jawab ya, izin Pak Mahir. Ya. Jadi begini, Mas Angga, Beli Angga, memang challenge-nya di kampus adalah kesulitan untuk bisa melihat problem yang ada di lapangan secara langsung ya. Itu problem. Itu yang mesti kita bantu. Jujur, memang di awal kami juga nggak ada bayangannya Mas Angga. Apa itu kedereka, apa manfaatnya. Tapi kita dihadapi sama problem yang lebih luas, ya kan? Kalau di kendaraan listrik itu problemnya gini, gimana kita bisa punya proof of concept yang bisa jalan? Gimana kita bisa bikin prototype dengan segala keterbatasan yang kita miliki gitu ya? Nah ini yang jadi motivasi kami untuk bisa tahu lebih banyak ke Dereka. Kita ketokin pintu kampus satu-satu tuh. Siapa yang bisa kita ajak komunikasi? Memang nggak banyak yang, artinya dari semua kampus nggak semuanya aktif memang gitu, nggak semuanya punya preferensi untuk ikut ke Dereka, nggak apa-apa gitu. Tapi makanya itu jadi challenge kan, lebih baik makanya kita bangunnya bukan hanya, jadi bangun relationship-nya bukan karena ke Derekanya, tapi bangun relationship-nya karena memang harus ada nih kerjasama kampus sama industri yang riset base gitu. Ke Dereka adalah salah satu tools. Nah ini yang pendekatan yang dilakukan oleh Spora. Jadi topiknya misalnya sama UPJ adalah micromobility. Kita tahu ada ke Dereka, tapi nggak jadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana ngebangun riset base-nya di bidang micromobility. Kebetulan di Kedereka, ya kita tahu Kedereka tiap tahun buka. Ya udah itu jadi salah satu tools aja yang kita pakai. Alhamdulillah kemarin dapat. Gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Memang agak challenge, tapi jangan menyerah lah. Gitu. Siap Mas Bowo. Mas Bowo boleh nanya nggak dikit Mas Bowo, kalau boleh buka-bukaan, berarti yang dari sebelumnya itu juga dari Spora ada cash in itu tadi, in cash itu juga jadinya ke dalam project bersama ini gitu ya. Itu kan wajib jadinya ya. Betul. Gitu ya. Ini kemarin juga saya sempat diskusi lewat telepon sama Pak Mahir. Saya nanya, Pak itu in cash-nya itu gimana Pak? Karena sebagai startup boro-boro mikirin duit yang keluar, mikirin runway aja pusing gitu kan. Nah ini mudah-mudahan bisa dijelaskan biar teman-teman tuh clear nih. Jadi jujur Mas Angga, kemarin tuh kami udah hampir memutuskan nggak ikut gitu, tapi begitu telepon sama Pak Mahir dijelaskan, ya kita cobalah ikut nih sekarang nih gitu. Ya barangkali itu bisa dijelaskan Pak Mahir, bisa lebih jelas ya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa lebih termotivasi. Siap. Baik. Izin Mas Angga, udah pernah mendaftar di platform Kedereka belum Mas Angga? Baru bikin akun sih Pak, kayaknya seingat saya udah pernah bikin akun. Oke. Udah pernah, atau di sana kan bisa di-download tuh buku panduan teknis dan lain sebagainya. Nah itu dia Pak. Ya mohon maaf, jadi karena saya kurang paham Pak, sebenarnya itu kan ada banyak Pak ya pilihan-pilihannya. Ini yang mana ya tak giniin yang memungkinkan. Terus saya mikir kemarin ini kayaknya lebih cocok untuk perusahaan besar, saya mikir gitu, bukan startup.
Jadi saya nggak terusin Pak untuk pelajari lebih jauhnya. Mungkin hari ini baru sedikit lebih paham. Oh berarti begini konsepnya sebenarnya gitu Pak. Jadi Siap, memang, siap. memang belum banyak detail sih saya tahu Pak gitu. Ya, jadi memang program tadi Kedai Reka ini banyak Pak ya programnya. Ada yang matching fund, ada yang kalau yang 100% itu dari industri pendanaan itu dari Rekapits judulnya. Itu yang 100% tidak menggunakan dana dari industri atau tidak 50-50. Jadi full fundednya dari industri, kami yang mensupport inovatornya. Tapi kalau program yang matching fund yang disediakan itu adalah 50-50. Kenapa kami bilang 50-50? Agar kami ingin memastikan komitmen dari industri itu ada, karena riset kita kalau misalnya tidak ada komitmen dari industri, nanti jadinya asal-asalan saja. Sehingga mereka hanya melakukan riset, ya udah karena tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada komitmen dari industri, sehingga industri tidak bisa mengarahkan. Nah, makanya harus ada komitmen dari industri. Nah, tadi komitmennya kan 50-50 tersebut tidak 100% uangnya cash yang diberikan kepada perguruan tinggi, tetap dompetnya dipegang masing-masing. Memang untuk program matching fund ini lagi-lagi kami jelaskan ini bukan program modal, penambahan modal tidak sama sekali. Ini adalah program untuk men-scale up dunia industri, dunia startup dalam hal ini. Makanya ada matching, nama programnya matching fund. Jadi harus ada padanan dari mitra. Nah, padanan tersebut itu bisa bentuknya konversi itu in cash ataupun in kind. Nah, in kind ini seperti apa sih? Misalnya Bapak Ibu membeli lisensi untuk program yang dilakukan untuk startup. Nah, itu bisa nantinya diklaim menjadi kontribusi dari mitra. Ataupun Bapak Ibu mempunyai program-program ataupun fasilitas yang sudah ada yang nantinya bisa menjadi ruang praktikum dari si dosen-dosen atau peneliti tersebut. Nah, itu bisa dilakukan kontribusi sebagai mitra atau transfer teknologi, ataupun misalnya Bapak Ibu untuk mengundang aktivitas kegiatan maka harus dilakukan FGD dan membutuhkan konsumsi. Oke, konsumsinya sekian kali dan sekian banyak itu menjadi tanggungannya dari mitra. Nah, itu menjadi kontribusi dari mitra. Nah, kurang lebih nantinya sebenarnya apa sih kebutuhannya itu dalam riset tersebut, totalnya berapa nilainya untuk pelatihan, untuk apa namanya, untuk pengadaan perangkat lunak dan lain sebagainya, itu nanti dibebankan menjadi bebannya industri atau bebannya dari perguruan tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Angga. Apakah menjawab Mas atas pertanyaan yang tadi? Ya sedikit lebih paham sih Pak gitu. Tapi eh, mungkin juga kayak tadi kata Mas Bowo Pak Mahir. Jadi kalau kayaknya sih kalau nangkap seperti itu cocoknya memang perusahaan besar ya yang memang punya dana Nggak riset harus seperti besar itu. sih Pak. Kan balik lagi kalau misalnya risetnya kan menambah padan kan 50-50. Misalnya kebutuhan risetnya 100 juta berarti 50 juta, 50 juta dari 50 jutanya 25%. Nah, jadi itu relatif besar kecilnya relatif sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting buat Kedareka adalah bagaimana kepakaran ilmu dari dosen tersebut itu termanfaatkan dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh industri. Gitu. Ya. Siap Pak Mahir. Terima kasih. Iya, selanjutnya untuk Mas Arif nih dari tadi nih, Mas Arif Fajar dari Naksel, dipersilakan Mas. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya? Ya terdengar jelas-jelas. Oke. Halo Pak Mahir, Pak Bowo, salam kenal. Saya tuh masih agak sedikit bingung sebetulnya. Jadi ini tuh kalau secara flow-nya itu berarti saya misalnya kalau dari case tadinya yang Spora ya, berarti teman-teman dari Spora tuh punya inisiatif dulu melihat ada problems, em, mau bikin ini gitu ya, mau bikin apa gitu ya. Kayaknya ini ada problem sini terus kita mau coba selesaikan atau solusinya dengan X solusinya gitu. Kemudian dari X solusi tersebut baru dicari gitu universitasnya yang gak mau join ke project tersebut gitu. Atau seperti kayak gimana ya? Maksudnya boleh dijelaskan terkait itu nggak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua lebih ke Pak Bowo. Itu kalau dari yang sudah kemarin ya, yang Kedai Reka pertama ini,
eh, learningnya tuh apa ya Pak Bowo? Maksudnya kayak misalnya untuk pendanaannya itu langsung ditaruh di awal gitu atau di bertahap gitu. Dan kendalanya apa saja sih Mas dari yang kemarin itu learningnya gitu yang mungkin bisa di-share gitu. Mungkin kayak do's and don'ts-nya atau supaya teman-teman juga ada, oh pembelajarannya dari kemarin ini maka yang bisa diimprove apa gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, saya coba jawab ya, Mas Arief. Mas Arief, yang pertama itu pendekatannya. Sebetulnya nggak ada pendekatan yang gimana ya, tapi yang kami lakukan itu menurut kami yang lebih pas. Jadi kami tahu problemnya apa, gitu ya. Dan kami tahu EV space ini sebetulnya secara terpisah dilakukan oleh teman-teman di kampus risetnya. Jadi kami approach teman-teman kampus yang punya quote unquote hobi yang sama lah sama kami. Jadi explore sudah risetnya seperti apa saat ini. Nah, kolaborasi itu yang kita usulkan. Jadi sebetulnya kita nggak bicara ke Dereka dulu nih. Kita bicara bahwa ini ada kebutuhan yang sama gitu ya untuk bisa menjawab permasalahan di masyarakat. Ya udah, yuk kita kolaborasi riset gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, yang dana risetnya siapa? Nah, kebetulan ada platform beberapa nih yang ada di Indonesia. BRIN punya, gitu ya. Kedereka juga punya. Nah, tapi yang kami lihat yang paling pas untuk bisa membantu kita semua startup untuk bisa punya proof of concept yang bisa diterapkan di masyarakat itu Kedereka. Makanya kami ajukan ke Kedereka proposalnya. Gitu ya. Jadi pendekatannya bukan dari Kederekanya dulu, tapi ada kebutuhan bahwa ini ada masalah yang mesti dijawab, ada kebutuhan untuk saling engage antara kamu sama industri itu dulu gitu. Jadi udah ketemu nih bidangnya, risetnya, ya udah baru kita bawa ke Kedereka. Kebetulan memang syaratnya di Kedereka itu risetnya udah pernah dilakukan di kampus sebelumnya dalam bentuk yang sederhana misalnya gitu ya. Jadi dari rekam jejaknya kampus juga ada. Kami juga punya rekam jejak. Nah, itu yang kesamaan itu yang kami ramu untuk bisa diajukan ke Kedereka. Sehingga kalau ada rekam jejaknya tingkat kesuksesannya juga lebih tinggi kan. Jadi sebetulnya sudut pandang dari Kedereka itu adalah jangan sampai ya ini proyek ini diada-adain gitu. Kadang-kadang kan juga ada ada Kedereka kan kemungkinan ada hibah, yuk kita bikin yuk apalah gitu ya gitu. Nah itu kan nggak kayak gitu ya sebenarnya. Kalau kita sebagai startup yang mau menjawab kebutuhan masyarakat, problemnya dulu yang dipecahkan kan solusinya. Nah toolsnya apa? Salah satunya Kedereka nih bisa ada fasilitas duit dari pemerintah gitu. Ya kalau kami sih ngelihat duit segitu banyak kalau nggak dimanfaatin sayang banget gitu. Jadi mendingan kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga nggak mau jadi pihak yang ketumpuan untuk mengelola dana sebanyak itu gitu. Alhamdulillahnya konsepnya adalah duitnya yang ngelola itu kampus gitu. Jadi ya udah kita tinggal ngobrol aja kampus, idenya tuh begini loh. Nah, sinergi itu yang timbul dari sini kita ajukan ke Kedereka, dilaksanakan, udah. Gitu kira-kira lah. Harapannya ini jadi bukan hanya satu one off project tapi juga bisa berkembang dari yang satu dikembangkan lagi lebih kompleks sampai scale up gitu ya. Kalau nggak salah bisa multi years ya Pak ya. Pak Bowo boleh lanjutan nggak pertanyaannya? Boleh dong. Jadi kalau misalnya ini berarti penelitiannya misalnya mau membuat X gitu ya, misalnya menemukan problem saya X gitu. Nah kemudian mau divalidasi kan, ini problem saya beneran terjadi apa enggak gitu kan. Kemudian divalidasi dan ternyata betul. Nah terus step berikutnya adalah mencari kampus atau yang sudah ada penelitian itu bisa berupa skripsi gitu juga bisa ya berarti ya? Jadi Mas Boy? penelitian itu jadi gini, kampus tuh biasanya punya penelitian riset ya. Jadi kampus itu ada S1, S2, S3 kan. Nah, lebih enak kalau cari kampus yang ada doktornya gitu atau ada profesornya. Jadi dia punya lab. Biasanya itu dia masing-masing kampus tuh punya bidang riset masing-masing nih. Ada yang risetnya misalnya di elektromotornya, ada yang risetnya di baterai, itu kan produknya. Tapi sebetulnya yang di riset itu misalnya medan magnetnya gitu ya. Ya itu kita mesti memang itu challenge ya mencari itu ya. Nah, ketemu sama dosennya juga lebih challenge lagi. Jadi ya itu seninya Mas. Kita ketemu partner yang cocok, kita ngobrol, syukur-syukur punya visi yang sama, ya udah jalanin gitu. Kalau misalnya risetnya belum ada,
itu nggak bisa ya berarti ya? Misalnya kita menemukan Nggak problem bisa. apa? Oh nggak bisa. Jadi benar-benar risetnya harus udah dilakukan mungkin at scale-nya kecil banget nggak apa-apa, tapi at least itu Betul. sudah kick off berarti ya? Paling nggak ada papernya dulu, Mas. Jadi itu kan sebenarnya Hmm, risetnya based on dari kampus bagaimana. Jadi oke gini oke. sebetulnya idenya. Jangan sampai risetnya kampus itu cuma paper doang. Kasarnya begitulah. Gitu. Oke. Harus benar-benar bermanfaat lah ke masyarakat. Oke. Ini following up questions ya Mas. Ya, Hmm. kalau misalnya risetnya udah selesai gitu, itu nggak apa-apa ya. Misalnya mereka kan udah selesai nih, udah ada risetnya nih, Hmm. tapi baru ya udah cuma sampai sini aja gitu. Nah itu bisa juga dong berarti ya. Maksudnya kita Bisa. lanjutkan. Oh oke. Mestinya bisa ya, mestinya bisa karena udah ada. Yang penting kan ada rekam jejak sebelumnya. Oke oke. Karena tujuannya gini Mas, jangan sampai ini itu jadi proyek pengada-ada aja gitu. Paham paham. Tujuannya itu sebetulnya. Jadi harus ada rekam jejaknya. Oke oke. Oke berarti harus ada si risetnya dulu, walaupun dia udah done, si orang tersebut yang lagi riset itu bisa kita ajak kerjasama kan buat ini kayak ini ada problems, coba kita bisa dalamin lagi dari riset yang sudah ada, didalamin lagi, baru diajukan jadi proyek kolaborasi di kedai reka begitu ya? Iya, biasanya gini, kalau di kampus kan ada S1 kan skripsi, ya kan? Lalu ada pembimbingnya itu biasanya S2 atau S3. Nah, itu jadi topik risetnya dia sebetulnya. Yang dideketin kan dosennya, profesornya ya. Nah, kalau ada skripsi ataupun disertasi S2 yang sudah melakukan itu, berarti udah ada riset sebelumnya nih, gitu. Nah, tinggal di follow up aja, dilanjutkan bidangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas Arief punya bidang, contohnya mau meriset eh, powertrain baru gitu ya. Nah, berarti tinggal cari kampus yang memang risetnya bidangnya elektromotor atau elektromagnetik gitulah ya. Nah, itu bisa tuh gitu. Walaupun base-nya dari skripsi ya awalnya, penelitian awalnya. Nggak apa-apa. Oh oke. Ya, apa skripsi itu kan ada pembimbingnya, Mas. Oke oke, siap. Jadi skripsi itu S1 kan, pembimbingnya pasti dia punya topik riset yang lebih besar gitu. Siap, cukup clear. Thank you banget Pak Bowo, Pak Mahir. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua mungkin Pak Bowo terkaitnya learning dari yang kemarin itu Wah, apa Mas? learning curve-nya banyak, Mas. jadi jadi gini, pertama kampus itu kan jadi gini, yang sangat challenge itu adalah timeline KDRK itu adalah project sebetulnya. Jadi karena pakai dana APBN harus selesai bulan Desember. Yang untung ini adalah yang dapat di batch pertama. Karena waktunya dari Januari ya kan sampai Desember. Nah, KDRK kan dananya harus terserap. Jadi kalau nggak terserap semuanya di batch pertama akan dibuat batch ketiga. Batch kedua. Kalau nggak terserap di batch kedua akan dibuka batch ketiga. Nah, makin lama kan makin mepet waktunya. Januari, Februari, Maret, April, yang repot tuh kalau dapat di bulan-bulan pertengahan tuh. Waktunya selesai bulan Desember gitu. Jadi kadang-kadang waktunya itu nggak match. Gimana kita bikin sesuatu apa namanya prototype atau apapun itu ya kayak diburu-buru jadinya gitu. Padahal kan ya kita tahu semua kalau buru-buru tuh nggak hasilkan yang baik lah. Gitu. Padahal kita maunya kan semua yang terbaik ya. Kita mau build case yang bagus, kita mau bikin prototype yang bagus. Nah itu yang agak challenge sih. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, kampus itu punya mekanisme beda-beda, Mas. Jadi KDRK ini kan pemimpin proyeknya, pemimpin risetnya itu kan dosen kampus ya, gitu ya. Nah, saya koreksi kalau salah ya Pak Mahir ya. Dananya itu kan cair ke kampus, gitu ya. Lalu kampusnya akan cairkan ke pemimpin risetnya itu. Baru bisa dimanfaatkan untuk belanja apa segala macam. Nah, kampus ini biasanya punya mekanisme beda-beda. Ada kampus yang langsung cairin ke penelitinya, ada kampus yang tunggu dulu nih, waktunya sebulan atau 1,5 bulan baru dicairin. Nah, ini yang jadi problem kadang-kadang. Kalau kita mau ngejar waktu, berarti kan harus segera dibelanjakan untuk bisa jadi barang tuh ya. Nah, kadang-kadang waktunya nih yang nggak match gitu. Terus challenge-nya apa lagi ya? Challenge-nya ya tadi menemukan partner yang pas, menemukan topik yang pas, terus apa ya kebanyakan sih cari fine tuning ini sih chemistry. Makanya lebih baik kalau chemistry itu dibangun sebelum KDRK berlangsung. Jadi kita udah tahu tuh timnya udah dibangun. Bahkan kalau bisa ada yang magang juga di tempat kita sehingga dapatlah teamwork-nya gitu. Gitu sih Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Bowo. Berarti ini erat kaitannya sama kampus ya, karena uangnya
di kampus dulu, baru nanti ke ini ya, di apa namanya, digunakan untuk eh, si projectnya ini berarti. Betul. Oke, oke, siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Mas Joli, dipersilakan Mas. Em, sorry, bukan Joli, saya Manuf dari Iwan Sugata, salah, saya belum ganti nama. Dari Maaf Manuf, Mas. sorry saya lupa ganti namanya. Manuf Iwan Sugata. Pertanyaan mungkin ke Pak Mahir atau ke Pak Bowo ya, saya coba pertanyaan dulu ya gini. Bulan Juli tahun lalu 2022 kita udah sama ITB udah kirim proposalnya gitu, tapi belum ada jawaban gitu. Padahal kita udah ada 3 profesor dari ITB yang udah tanda tangan sama dosennya udah oke, dan juga udah ada partner untuk bikin prototypingnya. Yang kan di ITB nggak ada workshopnya buat prototyping, tapi ada partner dari ITB-nya bikin prototyping begitu. Semua udah jalan, semua udah masuk, udah tinggal tunggu respons dari online-nya Kedareka. Tapi kayaknya karena nggak ada respon, mungkin apakah itu jadi apakah artinya nggak disetujuin atau bisa sekali lagi kita ajukan? Baik, Pak Iwan. Yang bisa melihat, makanya banyak orang yang apply ke Kedareka itu mereka mendaftar, terus mengajukan kolaborasi, tapi mereka nggak mensubmit proposal matching fund-nya. Itu yang saya nggak tahu prosesnya sampai di mana. Tapi kalau Bapak sudah mensubmit proposal, biasanya nanti tim seleksi akan menghubungi. Apakah Bapak apakah pernah melakukan seleksi pitching gitu, dipanggil atau apa? Justru belum, yang Nah, mengajukannya adalah dosennya langsung. kampus, Jadi saya betul. mengajukan, tapi dosennya yang dari ITB yang mengajukannya. Baik, kemungkinan ada dua. Pertama, beliau sudah mengajukan, tetapi dari seleksi administrasi gagal. Administrasi itu banyak. Biasanya kan cukup kreatif juga. Yang diminta tanda tangan basah, stamp stempel, mereka scan. Atau diminta tanda tangan komitmen materai, materainya ambil dari Google. Nah, banyak administrasi yang berguguran karena mencoba saya nggak bilang kalau ini nakal ya, tapi kreatif lah kurang lebih kayak gitu. Nah, itu banyak yang berguguran seperti itu. Nah, khawatirnya itu yang pertama. Atau yang kedua, orang berasumsi mereka mendaftar di platform Kedareka, baik itu mitra maupun perguruan tinggi, mereka match, tetapi mereka tidak mengajukan dana matching fund. Jadi bukan berarti Bapak daftar di platform Kedareka itu udah otomatis mendaftar di program matching fund, tidak. Itu harus ada mekanisme tombol bersama. Itu. Nah, khawatirnya kan dosen-dosen kita juga nggak semuanya paham mengenai platform ya Pak ya. Jadi khawatirnya karena ada juga Pak yang telepon ke kami, ini kok nggak ada kabar apa semua begitu kami cek ke sistem ternyata mereka hanya mendaftar ke platform tapi nggak ibarat masukin belanjaan tapi nggak di check out. Nah kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi kami pun sampai kapanpun juga nggak akan pernah tahu. Jadi hanya mendaftar di dalam platform gitu. Tapi perasaan saya ini udah oke gitu, karena profesor ini yang salah satu dari 3 itu, yang satunya udah pernah mengajukan ke Kedareka dan mereka udah successful gitu sama Kedareka, dan udah dapat fund dari Kedareka buat something seperti yang 3D mapping gitu sama dia udah pernah dipanggil pitching Pak. Gitu. Sudah pernah dipanggil pitching belum? Panggil evaluasi. Sayanya sendiri belum gitu. Ya, Karena khawatir dari ITB gitu. Tapi kalau dipanggil pitching kedua belah pihak Pak, baik mitra maupun perguruan tinggi. Iya. Atau khawatirnya kalau ditolak, mungkin dari profesornya itu tidak melihat emailnya, karena banyak juga Pak, kami menghubungi apa semua tidak ada respon dari dari kampusnya, atau malah masuk ke spam email dari pihak profesornya gitu. Bisa nggak, bagaimana caranya? Sekarang kan ada, apakah ini yang sesi seperti proses yang baru lagi gitu? Kalau misalnya kita ajukan lagi, bisa nggak gitu? Bisa. Dan apakah ada namanya yang kita bisa lebih spesifik gitu? Jadi oke, kita mau mengajukan tentang electric vehicle yang buat maybe chassis or balance, atau kan kita
produk saya kan ada chassis, ada material, ada apa, ada aerodynamic banyak gitu yang yang bisa diajukan gitu. Tapi yang apa yang paling penting pada kayak gitu ada chassis sama apa material integrity gitu. Jadi apakah ada spesifik yang kita bisa ajukan, dan kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya kita nggak jelas, sama siapa kita bisa kontak gitu. Ya, kami pertama ada helpdesk kontaknya Pak, di website juga ada. Yang pertama, yang kedua itu kalau Bapak mensubmit baik mitra maupun perguruan tinggi atau dosennya itu kami ada step-stepnya Pak. Jadi nanti Bapak tahu, oke Bapak telah submit program Magic Fund, berkas Anda sedang diverifikasi administrasi. Oh, verifikasi disetujuin, Bapak masuk ke verifikasi pitching. Oh, pitching disetujui, Bapak sekarang masuk stepnya. Jadi ada progress stepnya. Bukan gitu ya Pak Bowo ya? Iya, jadi kalau menurut tebakan saya nih Pak ya, ini ada proses di websitenya itu yang nggak ke skip Pak, gitu. Jadi kalaupun itu lolos, kalau lolos nih Pak tahapan berikutnya, ini baik startup maupun mitranya diundang Pak ke tahap berikutnya. Nah, feeling saya mudah-mudahan nggak salah Pak ya, ini ada bagian yang ke skip sehingga walaupun deadline udah lewat, proposal Bapak itu tidak dianggap untuk ikut, gitu. Jadi kelewat Pak. Gitu. I see. Ini kejadian juga sama kami Pak. Jadi kami di periode sebelumnya sempat daftar Pak, gitu. Ternyata ada yang ke skip tahapannya, gitu, dari pendaftaran, gitu. Mungkin ada nggak ngeklik sesuatu atau administrasi yang kelewatan sehingga itu sistem nggak mengenali bahwa itu udah daftar, sehingga dianggap nggak lengkap. Oke. Feeling saya begitu Pak. Mudah-mudahan nggak salah. Betul. Karena mayoritas seperti itu sih Pak. Kalau tidak dikabarin dua tadi, antara ibarat kalau kita di marketplace kita lupa check out dan payment Pak. Jadi udah belanja add to cart tapi nggak di payment kan juga tidak bisa juga. Jadi tidak disubmit juga bisa. Atau yang kedua, di administrasinya gagal tetapi notifikasinya pengusul tersebut tidak tahu Pak. Jadi mungkin sekarang bisa, mumpung masih ada sebelum tanggal 10, coba diajukan saja Pak. Masih bisa. Oke, baik. Oke. Tanggal 10 deadline-nya buat yang kali ini gitu ya. Iya, kalau bisa sebelum tanggal 10 submit-nya Pak, karena biasanya H-1, H-2 itu cukup besar Pak, hampir ribuan yang mendaftar gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Kebetulan ada pertanyaan nih melalui chat terkait untuk Pak Mahir terkait match funding tadi. Jadi sebelum tahun 2023 itu kan industri boleh kasih in-kind contribution sebesar 100% tuh Mas. Jadi gak ada cash contribution. Kenapa kok di 2023 ini diubah? Apakah sudah ada evaluasi bahwa skema sebelumnya tidak efektif sehingga harus diubah? Itu Pak Mahir pertanyaannya. Jadi apakah sudah ada evaluasi kok tahun ini gak 100% in-kind contribution-nya? Terima kasih. Betul. Jadi memang karena memang benar dananya cukup besar, fantasi 1 triliun, tapi juga di bawah Kemendikbud dan banyak perguruan tinggi, kami kan membawai 4.700 kampus dan baru 500 saja. Jadi minatnya cukup besar. Tahun lalu 2022 yang mendaftar ke Kedereka itu ada 5.400 proposal. Sedangkan kami hanya bisa membiayai hanya 1.000 proposal. Karena cukup kompetitif dan juga cukup besar animo dan juga kebutuhan, makanya dari itu kami mencoba meningkatkan komitmen dari mitra agar benar-benar inovasi ini juga terus bisa ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa in-cash memberatkan atau banyak startup yang tidak punya sufficient in-cash contribution. Memang lagi-lagi kami tadi coba jelaskan bahwasanya ini bukan untuk modal, ini untuk men-scale up. Mau startup kerjasama dengan perguruan tinggi atau tidak, atau dengan pihak ketiga atau dengan pihak swasta, tetap membutuhkan budget. Jadi tidak mungkin mereka tidak ada effort secara finansial. Nah, yang kami sasar adalah saat ini adalah teman-teman yang ingin men-scalability-nya untuk kita kembangkan. Jadi bukan riset dasar, tapi udah ada inovasi. Nah, kurang lebih seperti itu.
Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya untuk Mas Salman nih dari Energelit, dipersilakan Mas. Halo, apakah suaranya jelas masuk? Eh, Jelas, Mas. masuk masuk. Silakan. Oke, baik. Selamat malam. Saya Salman dari Energel ID. Mau tanya tadi agak kurang clear di bagian ini Pak, untuk pas di akun ya, itu kan matching ya antara dari mitra sama perguruan tinggi. Nah itu ada beberapa cara tadi juga untuk skemanya yang dilakukan, kayak kita em, dari luar, kayak misal menghubungi dosennya dulu atau cari dosennya terus untuk sama-sama buat akun bareng di sana, atau ya kita bisa langsung cari aja gitu di sana untuk untuk partner untuk diikutkan di kedai reka. Jadi pertama adalah soal pengisian ini ya Pak, untuk yang di dalam akun tersebut, apakah untuk startup itu juga membuat rancangan dana juga yang kemudian diajukan, terus dari pihak em, yang perguruan tinggi itu juga membuat susunan anggaran kegiatannya apa aja yang dibutuhkan. Nah, terus tadi saya masih agak bingung di bagian contribution yang 25% sama yang berarti sisanya 75% yang dari perguruan tinggi. Nah, yang eh, tadi yang sudah jelas tuh intinya dana nanti yang diberikan itu ke si perguruan tinggi. Nah, itu yang dari 25%-nya itu memang pure cash dari si startupnya, mitranya, atau itu nanti si mitra dapat 25%-nya atau seperti apa? Nah, itu masih kurang clear di situ sih saya. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, saya Baik, coba Pak. jawab ya, Mas ya. Untuk Silakan. best Pak Mas practice-nya Bowo ini untuk udah jauh lebih paham daripada saya karena pelaku benar Mas Bowo ini. kebetulan dapat partner yang enak, Mas. Jadi eh, memang idealnya adalah sama kampus itu sudah komunikasi, maksudnya sudah team up ya. Jadi bukan bukan ujuk-ujuk langsung masuk ke situ untuk daftar ke DRK mengharapkan kampus terus lalu prosesnya berikutnya jalan gitu. Karena komunikasi dengan kampus ini penting. Kita menyusun budgetnya itu bareng-bareng sebetulnya, Mas. Gitu. Jadi nggak ada budget kami, nggak ada budgetnya mereka. Budget itu jadi budget satu project gitu. Tinggal nanti ditampilkan di situ mana yang jadi komitmennya kampus, mana yang jadi mana yang jadi komitmennya ke DRK yang kita harapkan jadi dipropos ke DRK, mana yang jadi komitmennya mitra gitu. Nah, itu sih untuk mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan yang kedua adalah Terkait persentase itu kontribusi yang diberikan bentuknya seperti apa? Itu memang harus budget atau eh, kalau kalau in kind itu kan eh, sesuatu yang dikeluarkan untuk project itu sebelumnya udah dikeluarin. Misalnya kontrak tempat gitu ya. Misalnya Mas Salman udah punya kantor nih atau workshop yang sudah dikontrak udah berjalan. Nah, workshop itu bisa digunakan untuk project ke DRK dan itu bisa dianggap sebagai kontribusi in-kind-nya Mas Salman. Gitu. Jadi itu bisa dimasukin angkanya ke dalam kontribusi in-kind. Nah, adapun yang in cash adalah kontribusi dari swasta yang dikeluarkan setelah proyeknya mulai berjalan gitu. Kalau saya salah ya Pak Mahir ya, eh, untuk SDM memungkinkan Pak ya, dimasukin ke in cash ya. Misalnya SDM in kind, Pak. Tapi in kind ya. SDM in kind, kok SDM in kind. Oke. Tapi pembelian perangkat, pembelian kayak misalnya yang sekali habis itu Pak, kayak misalnya konsumsi ataupun pembelian barang lisensi yang udah habis itu bisa jadi in cash gitu. Oke. Jadi yang dikeluarkan setelah proyeknya mulai berjalan gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi Yang itu bisa sedang berjalan ke depan. Oke. Itu bisa dianggap sebagai kontribusi in cash. Oke. Ya. Gitu kira-kira Mas. Oke, saya coba ini lagi, make sure lagi. Berarti nanti kan di proposal pendanaannya disusun bersama, kemudian nanti dibagi ya, berarti maksimum untuk kontribusinya berarti yang tadi diberikan seperti workshop
yang udah berjalan, yang udah kita sewa gitu misalkan, terus itu jadi kontribusi itu juga dimasuk di pendanaan juga seperti apa, Pak? Ya, itu masuk pendanaannya dari mitra, Mas ya. Tapi tetap masuk ke perhitungan proposal untuk komitmen itu atau enggak, Ya, Pak? betul, komitmen itu. Tetapi nanti kayak tadi misalnya nanti akan ada perhitungan, misalnya tadi sewa dan lain sebagainya, nanti diminta harga satuan pembanding HPS, harga pembanding satuannya. Jadi untuk memastikan harga yang dimasukkan itu sesuai dengan standar harga. Jadi ya tiba-tiba kontrak sama harga sewa lab sama harga beli lab sama misalnya kayak gitu. Jadi mereka nanti tim verifikasi akan memvalidasi apa verifikasinya kalau angka segini yang dimasukkan sesuai gitu. Oke, baik. Berarti nanti yang sisa 75%-nya itu dana dari ini ya Pak, Kemendikbudnya berarti. Bukan Mas, jadi gini, Oh, 1:1 adalah misalnya proyeknya 100 juta, 50 juta dari mitra, 50 juta dari industri. Nah, 50 jutanya itu yang dimaksud. yang akan diberikan dari Kemendikbudnya, Pak. Iya. Oke, oke. Baik. Oke, cukup clear. Terima kasih Mas Salman. Jadi berhubungan sama itu juga dua pertanyaan sebelumnya terkait in-kind. Ini ada di chat juga. Kan nasib finansial masing-masing perusahaan atau startup itu berbeda-beda, Pak Mahir. Jadi terkait itu apa in cash contribution cukup memberatkan untuk yang finansialnya jelek gitu. Apakah ada alternatif lain gitu dari Kedereka dengan kondisi startup yang tidak punya sufficient in cash contribution? Jadi biasanya kami membedakan antara mereka menjadi mitra atau penerima manfaat. Contohnya dengan BUMDes, mereka juga ada mitranya yang minta dibantu untuk kapasitas building dan sebagainya. Nah, BUMDes tersebut bukan mitra karena mereka tidak mempunyai kemampuan. Yang menjadi mitranya siapa adalah Pemda ataupun lembaga karena mereka punya kemampuan. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa kontribusi, tetapi mungkin startup yang seperti itu menjadi penerima manfaatnya dari programnya gitu. Jadi bisa dari misalnya kita pihak startup nih, tapi kita daftarnya melalui pemerintah bisa kayak gitu atau Ya, bagaimana? asal kementeriannya mau membantu gitu, atau dari pihak venture capitalnya dan jadi dari Kedereka harus mempunyai kemampuan dalam finansial karena kan kami mau membantu untuk scalability lagi-lagi ya. Ini bukan untuk modal. Jadi begitu bicara belum ini tampaknya belum clear nih di basic need dari startup tersebut. Karena mereka masih memikirkan dari basic need-nya saja. Gimana mereka mau scalability kalau dari basic need-nya belum. Tampaknya mereka harus memikirkan alternatif pendanaan. Berarti kan permasalahannya bukan scalability-nya, tapi permodalannya gitu. Siap. Makasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya dari BTI Renewable Energy ingin bertanya lagi. Silakan Mas. Makasih Mas Ahmad. Mohon izin Pak Mahir dan Mas Bowo nanya lagi. Semoga nggak apa-apa ya. Biar clear. Apa namanya? Tadi kan Mas Bowo bilang minimal sudah ada penelitian dulu di kampusnya gitu. Nah, kalau misalnya mungkin gini sih Mas. Jadi saya bilang jadi saya pernah ngobrol dengan beberapa dosen gitu. Terkadang mungkin yang sudah pernah diteliti oleh dosen itu bagi kami di industri agak kurang cocok gitu kan. Nah, tapi kita punya ide nih, kayaknya ini deh problem yang kita butuhkan untuk dipecahkan oleh research gitu kan. Tapi itu kalau misalnya mereka belum punya riset tentang itu, ya jadi kan nggak bisa ya jadinya. Apakah bisa? Karena biasanya kan ini nyari matching antara di industri dengan akademisi. Biasanya kan yang punya problem kita dulu gitu. Artinya gimana kalau kita yang punya ide dulu gitu. Artinya ide itu muncul dari kita, problemnya muncul dari kita, baru kita mungkin floor kepada para akademisi gitu. Itu gimana skemanya? Terus Mas Bowo yang kemarin yang tadi ada apa cargo bulk itu kemarin tuh gimana flow Mas Mas Bowo? Jadi apakah memang sudah ada niat untuk bikin flow apa namanya cargo bike terus ngobrol sama dosen akademisi ternyata mereka juga punya sebelumnya
baru bikin atau gimana itu? Kalau boleh tahu tentang itu Mas Mas Bowo flow-nya. Terus yang kedua, maaf ini banyak nanya. Pak Mahir tadi saya juga lagi baca-baca, mencoba mendalami gitu. Tadi kan ada tuh Pak yang di skema A Pak, skema A4 gitu ya. Skema A4 itu dia bisa reverse engineering gitu. Jadi peningkatan TKDN atau produk substitusi impor melalui reverse engineering gitu. Luarannya kan targetnya produk substitusi yang telah layak uji industri. Nah, misalnya nih Pak, kita sudah punya produk yang biasanya kita impor Pak. Kita impor, terus apakah kita bisa mengejar atau mengajukan ke DRK untuk mengejar produk itu lebih tinggi nilai TKDN-nya gitu. Jadi misalnya kita punya produk unit A gitu, terus kita pengen berkolaborasi dengan dosen di kampus ini gitu untuk meningkatkan nilai TKDN-nya. Jadi risetnya seperti itu. Apakah mungkin Pak? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Siap. Baik. Jadi mungkin saya coba mengilustrasikan ya. Jadi Kedereka adalah biro jodoh, ibaratnya KUA, yang mencoba mempertemukan mempelai laki dengan mempelai perempuan. Nah, ibaratnya Mas Angga datang ke KUA, saya mau menikah nih dengan gini-gini, tapi calon perempuannya tidak ada. Nah, kan kami nggak bisa menjawab. Jadi saat ini adalah bagaimana startup harus ngobrol dengan perguruan tinggi, dengan dosen, masalah bisa atau enggak, saya kan nggak mau masuk. Bapak romantis atau enggak, pokoknya datang ke kami, ke Dereka itu udah clear. Udah ada komitmennya, udah ada kemampuannya, terus yang mau diriset jelas, habis gitu nanti akan diatur HKI-nya, royaltinya seperti apa, sudah, nah kami tinggal menikahkan dan kami yang membantu maharnya. Jadi kami nggak masuk ke ranah teknis ini bisa atau tidak, karena kan itu udah personal dari dari mitra dan juga dari perguruan tinggi gitu. Jadi bagaimana pihak startup berkomunikasi. Nah, masalah bisa atau enggaknya kan harus dari calon yang bersangkutan yang bisa menjawab dan Bapak yakin. Kalau misalnya mereka tidak merekam jejak, mereka tidak pernah melakukan, nah bagaimana mereka bisa kita yakinkan. Yang kedua, memang driven market dari Kedereka itu harusnya dari industri. Jadi perguruan tinggi atau dosen tidak bisa mengajukan Kedereka jika tidak ada buy-in dari industri. Begitu juga industri tidak bisa mengajukan ke Kedereka jika tidak ada mitranya dari perguruan tinggi. Jadi harus ada ini sepasang nih antara kaki kiri dengan sepatu kiri, sepatu kanan udah pasti gitu, Mas. Siapa Mahir, makasih. Terkait yang tadi Pak, yang skema A4 itu Pak, yang reverse engineering, yang meningkatkan nilai TKDN itu berarti bisa Pak ya, misalnya kayak tadi saya bilang itu, case-nya. Nah, ibarat tadi saya balikan, datang ke KUA, tanya istri saya romantis nggak ya? Kan saya nggak tahu, istrinya nggak ada. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi Bapak tanya dulu ke perguruan tingginya bisa tidak dengan skema itu. Kalau skemanya udah pasti bisa selama itu masuk skema saya, kami akan biaya. Tapi kan masalah bisa atau enggaknya kan harus perguruan tinggi yang menjawab, Bapak. Ya, Pak, paham. Maksud saya artinya dari sisi aturan Kederekanya, misalnya saya bilang saya punya produk, kami umum Hmm. cukup bisa, Pak. Kami cukup umum, tinggal skemanya masuk tematik apa atau umum. Apapun bisa. Tapi kan permasalahan sekarang kedua mempelai ini Kampusnya. udah cocok belum gitu. Dan bisa Oke, menyelesaikan permasalahan industri. Ya, siap. Makasih Pak Mahir jawabannya. Ya, beli Angga, pertanyaan berikutnya ya, yang flow-nya di UPJ ya. Jadi UPJ itu pertama kali datang dengan kemungkinan kerjasama Spora mengajar di sana, ngisi mata kuliahnya, ya kan? Straightforward lah, ngajar aja gitu ibaratnya. Nah, cuma menariknya, dari ngajar itu diskusi dengan dosen pembimbingnya kan, ada beberapa dosen pembimbing di desain produknya sana lah, gitu. Cerita bahwa mereka sebetulnya juga punya kerjasama, punya proyek sebelumnya udah jalan, itu bikin elektrifikasi gerobak UKM. Kebetulan mereka juga punya daerah binaan di Kampung Lengkong situ lah. Nah, ini kita ajukan untuk bisa dijadikan proyek bareng-bareng bersama-sama untuk Kedereka. Jadi penerima manfaatnya ada, komunitas UMKM di Lengkong. Idenya adalah bagaimana pedagang-pedagang di sana bisa kita upgrade, ya, yang tadinya pakai gerobak menjadi pakai cargo bike yang dielektrifikasi, gitu. Sehingga ini kita ajukan ke Kedereka, alhamdulillah disetujui,
ya jadilah itu. Gitu kira-kira beli Angga. Jadi memang awalnya itu dengan komunikasi di kampus dulu gitu. Semakin intens semakin tahu kan bahwa ada rekam jejak track record yang sebelumnya apa yang sama dengan apa yang kami sudah lakukan. Pada saat itu juga di Spora sudah punya platform cargo bike yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Jadi cocok nih, kebetulan aja pas gitu. Tentunya hal itu nggak akan terungkap kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan kampus, nggak ngobrol, nggak diskusi, nggak ada proyek bareng gitu ya. Nah ini kan makanya harus ketemu nih sama pelaku-pelaku akademis maupun pelaku industri untuk diskusi nih supaya saling terbuka ngobrolnya gitu ya sehingga nanti bisa ketahuan mana proyek yang cocok yang bisa di-develop bersama-sama gitu kira-kira. Siap-siap. Makasih Mas Bowo. Kayak tadi KUA gitu ya. Pacaran PDKT-nya harus Iya, clear dulu di awal gitu ya. betul. Siap-siap. Masa Makasih Mas nggak Bowo. datang ketemu perempuan langsung ajakin nikah kan pasti mau tanya dulu bagaimana Taruh. PDKT, taaruf. Nah, jadi prosesnya juga ada gitu, Mas. Siap-siap. Makasih Pak Mahir, Mas Bowo. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya Pak Iwan Sugata, masih ada pertanyaan? Ya, pertanyaan satu lagi ke Pak Mahir. Kemarin kan sebetulnya saya baru lihat dari message yang kemarin ini ternyata kita tuh udah lewat seleksi administrasi, tapi lagi di seleksi substansi di seleksi substansinya yang tiba-tiba nggak ada jawaban lagi gitu. Apakah di sananya dan nggak tahu Harusnya dari sistem kalau misalnya tidak lolos pasti ada notifikasi ditolak. Nanti saya boleh ditulis di chat proposal apa judulnya apa ya dengan pengusulnya siapa namanya? pengusulnya Profesor Dr. Draja Irianto, engineering dari ITB. Nanti itunya apa ya? Judulnya apa Boleh ya? di kolom chat. Tapi singkat cerita kalau yang 2022 kalau memang seperti itu harusnya ada penolakan dan itu sudah di-email ke pengusulnya, Pak. Karena kan pengusulnya dari profesor dari ITB tersebut. Khawatirnya masuk spam atau apa itu yang banyak juga dari UGM atau malah kadang mereka pakai email yang contohnya dari kampus itu mailbox dari mailbox dari kampusnya itu yang bermasalah jadi tidak bisa menerima. Khawatirnya itu Pak karena kemarin juga ada kendala seperti itu. Oke. Justru kita maksudnya yang setahu kita nggak ada jawabannya ya sama sekali nol aja gitu makanya yang udah kita udah di email ini udah ada di substantif gitu udah masuk udah di kan ya. Ya. Siap nggak apa Pak. Tapi yang terpenting sekarang di 2023 tolong diajukan aja Pak dari sekarang gitu. Oke. Dengan menggunakan kalau sekarang lebih ringkas Pak, 4 halaman yang diminta proposalnya. Oke. Ya saya harus kembali lagi ke ITB-nya lagi bicara lagi sama mereka gitu. Oke. Pak, nanti terima kasih. Pak Mahir, saya mau tanya boleh nggak? Siap. Ini kan tadi disebutkan bahwa ada peluang untuk bisa konsorsium Pak ya? Dari industrinya maupun dari sisi akademisinya. Apakah dibatasi Pak kategori konsorsium itu perusahaan kah, yayasan kah, apakah gitu? Enggak ada. Bebas. Oh bebas ya Pak ya? Jadi bebas. Bisa konsorsium dalam siapapun ya? Bisa. Yang penting nanti konsorsiumnya jelas perannya apa, apakah pendanaan atau apa, karena kan nanti juga ditulis juga di dalam RAB bersama Pak. Tetap tapi kalau itu leadernya misalnya Pak Bowo ya berarti ketua pengusul mitranya Pak Bowo gitu. Tapi dimungkinkan. Oke. Baik Pak, clear Pak. Makasih Pak. Kebetulan belum ada pertanyaan lagi. Saya nih yang mau bertanya Pak Mahir terkait itu dari 1 triliun tersebut, apakah ada alokasi khusus gitu untuk inovasi atau pendanaan di bagian renewable energy? Atau itu disamaratain aja yang masuk, yang terpilih nggak ada alokasi khususnya? Terima kasih. Nggak ada Pak. First come first serve kami.
Oke, Malah dari 5.400 yang lolos hanya 1.000 yang berhasil didanai karena keterbatasan anggaran yang mengajukan 5,4 T tapi dana kami hanya 1 T gitu. makasih Pak atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi rekan-rekan sekalian terkait workshop hari ini? Nggak kerasa ya, udah mau jam 9. Banyak pertanyaan. Oke, Ya, Pak. saya rasa sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih Pak Mahir dan Pak Bowo dan rekan-rekan sekalian atas keaktifannya.